Ke informasi lain, pemirsa, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J hari ini memasuki agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Richard Eliezer atau Baradae dan juga pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai terdakwa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menggelar sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Rabu pagi ini. Namun Jaksa Penuntut Umum meminta keringanan kepada hakim untuk menunda pembacaan tuntutan hingga minggu depan. Richard Eliezer diketahui melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, Jukto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jukto pasal 56 ke 1 KUHP dengan pidana maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait jalannya sidang kasus pembunuhan Brigadir J, kita telah terhubung dengan rekan Sela Rizky dan juru kamera Wahyu Santiko yang saat ini berada di PN Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Sela. Bagaimana terkait dengan Richard Eliezer yang diagendakan dengan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum di hari ini? Apakah benar bahwa ada informasi pembacaan dakwaan ditunda pada hari ini? Ya Ellen, benar sekali bahwa sebenarnya hari ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum itu memberikan tuntutan kepada terdakwa Richard Eliezer atau Baradae mengenai ancaman hukuman yang akan diterima Baradae. Apakah akan dihukum mati atau penjara seumur hidup atau juga penjara selama-lamanya 20 tahun dari pasal yang dikenakan kepadanya yaitu 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP. Dan tadi itu JPU meminta kepada majelis hakim untuk dapat menunda pembacaan tuntutan terhadap Richard Eliezer selama 1 minggu, yang mana artinya pada Rabu depan tanggal 18 Januari pembacaan tuntutan itu baru akan diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Richard Eliezer dan juga bersama dengan terdakwa-terdakwa lainnya. Alasan dari JPU meminta keringanan kepada hakim untuk menunda ini karena pembacaan tuntutan terhadap Eliezer bahwa JPU akan melaksanakan pembacaan tuntutan itu sekaligus dengan para terdakwa lainnya di dalam satu kesatuan. Ini belum bisa dilakukan hari ini karena pada hari ini salah satu terdakwa yakni Putri Chandrawati masih dalam masa pemeriksaan di sidang begitu. Dan pihak kuasa hukum Baradae pun menyatakan bahwa pihak kuasa hukum Roni Talapesi menyatakan bahwa akan mengikuti apa yang menjadi keputusan JPU. Dan sebelumnya juga kami sempat mewawancarai Roni Talapesi bagaimana tuntutan yang akan disampaikan oleh JPU dan apa harapan dari tim kuasa hukum, dan berikut adalah keterangan dari Roni Talapesi. Kami melihat bahwa Richard Eliezer tidak mempunyai mens rea. Kalau rekan-rekan media dari awal saya sampaikan ketika di proses penyidikan bahwa kami berkeyakinan bahwa Richard Eliezer tidak mempunyai niat. Ini kan terbukti di persidangan. Ya, kita berharap bahwa fakta persidangan kan sudah terungkap bahwa terkait dengan perencanaan Richard Eliezer tidak masuk dalam perencanaan. Kemudian terkait dengan niat tidak ada. Jadi ini sudah terungkap di persidangan. Jadi semoga dengan adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini juga pun masuk dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ya Ellen, itu adalah tadi poin-poin yang menjadi harapan dari tim kuasa hukum Baradae. Dan usai memberikan poin-poin itu, Roni Talapesi menyampaikan bahwa dia tidak masalah dengan penundaan selama 1 minggu. Karena itu malah menjadi membuat tim kuasa hukum dari Baradae ini bisa lebih menyiapkan dan juga menyusun nota pembelaan atau pledoi. Ellen. Selain Richard Eliezer, pagi tadi Putri Chandrawati juga diperiksa sebagai terdakwa. Bagaimana jalannya persidangan? Ellen? Halo, Ellen?
Ya Ellen, maaf suara Anda sempat terputus bahwa benar hari ini dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan untuk Putri Chandrawati sebagai terdakwa. Kemudian kalau kita sempat lihat di persidangan tadi atau mungkin ada di layar kaca Anda juga pemirsa bahwa Putri ini sempat menangis begitu. Dia saat memberikan keterangan kepada majelis hakim. Putri menceritakan pelecehan seksual yang diklaim yang ia alami begitu. Tadi hakim juga sempat menanyakan kepada Putri bahwa dengan backgroundnya sebagai dokter dan keluarganya yang memiliki protokol kesehatan yang tinggi, mengapa ia tidak melakukan visum gitu. Putri menyampaikan bahwa dia mendapatkan pelecehan seksual ini aja sudah cukup tertekan. Ketika bertemu dengan psikolog juga ia menyatakan bahwa ia malu karena pelecehan seksual ini dianggap aib olehnya, maka dari itu dia tidak melakukan visum mandiri. Kemudian hakim juga sempat meminta Putri untuk tidak terus menangis dan menanyakan apakah Putri masih sanggup untuk menjalani sidang pada hari ini. Dan Putri menyatakan ia masih tetap bisa menjalani atau mengikuti jalannya sidang hari ini meski sedang mengalami gangguan pencernaan. Demikian Ellen. Ya, terima kasih Stella Rizky dan juru kamera Wahyu Santiko melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.